penguatan literasi. Kita masuk di pernyataan yang sudah kita kerjakan tadi. Kita masuk di pembahasan Bapak Ibu. Pernyataan dari nomor 1, literasi tidak hanya baca tulis. Nah, ini jawaban yang benar adalah 4, Bapak Ibu. Kenapa seperti ini? Kenapa pernyataan ini benar? Alasannya, literasi tidak hanya membaca dan menulis saja dalam kompetensi, yaitu mengeja, membaca, literasi dan keterampilan tulis yang mekanistis. Kemampuan membaca seorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan merefleksi. Menunjukkan kecakapan literasinya. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif dan imajinatif. Jadi intinya literasi itu kalau awalnya kita hanya memahami baca tulis saja. Nah, setelah membaca penjelasan seperti ini, jadi pengertian literasi itu sangat luas Bapak Ibu. Jadi murid diharapkan bisa memahami dan menganalisis dari isi bacaan seperti ini Bapak Ibu, dan mampu merefleksikan apa kegiatan, misalnya kegiatan yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa kita di kelas. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan terstruktur, misalnya menyajikan data yang sudah dilakukan, misalnya membuat laporan. Nah, misalnya contoh kemarin sudah saya praktekkan langkah-langkah menjangkau gitu. Jadi murid setelah menulis bukan hanya menulis hafal saja, tetapi juga memahami secara langsung langkah-langkah menjangkau. Jadi mereka dapat bisa mempresentasikan dan teman-teman yang lain menanggapi dari laporan yang sudah dibuat kelompok tersebut. Yang saya hormati dari soal multimedia. Pelajaran atau pembelajaran di kelas itu harus bervariasi. Multimedia. Misal kelas rendah ya, kelas rendah langsung ambil di bukan video tapi poster itu bisa. Jadi kita ambilkan poster, nanti anak-anak langsung menanggapi gambar apa yang terjadi. Tapi bukan menyebut langsung videonya, bukan. Tapi biarkan anak-anak itu berpikir, melihat poster, mengamati, langsung bisa ini juga lanjutannya tentang membaca nyaring. Membaca nyaring itu dikira membaca kami kita membaca suaranya keras, tapi ternyata membaca nyaring itu membaca seperti mendongeng atau seperti membaca jalannya dalam itu dalam. Jadi ada dua tokoh seperti ini, kalau itu nanti suaranya dibedakan. Suara laki mamanya, suara perempuan bukan beda-beda. Jadi sewaktu membaca nyaring itu harus bisa membedakan suara tokoh A dengan suara tokoh B. Ini kalau mendalam pakai sambil menunjukkan ke anak-anak itu baru berapa 9, 10. Nah, sekarang akan mencari kalian, kata Paci. Ia pun memulai mencari-cari. Wah, mana mereka bersembunyi? Jadi selain membaca juga ekspresi kalau bisa disampaikan juga. Paci tidak berhasil menemukan tempat mereka menulis bersembunyi. Paci merasa capek. Ia pun duduk
pagi nyari sama dengan sampai sama. Ini kebetulan contohnya tidak ada ini percakapannya. Kalau ada percakapannya ya bisa meningkatkan. Mungkin itu saja yang mungkin bisa dipahami kan ya Ibu. Ya, ini cocok diterapkan di kelas rendah, utamanya kelas 1. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Saatnya meraih mimpimu. Baik, marilah pada pagi hari ini Ibu akan menceritakan tentang apa ini? Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah ditempel di pohon angkringan cakrawala. Yuk, sudah. Untuk menceritakan kembali ringkasan yang telah bacaan yang telah diringkas, boleh maju. Yang siap maju siapa? Ayo. Saatnya meraih mimpimu. Judulnya dulu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sekarang sebelum kita belajar
Pandawa. Saya akan menceritakan pengalaman saya di hari Selasa. Hari Selasa saya diizinkan lewat HP karena ada acara di rumah.